Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Sunny. Apa kabar, Sunny? Baik, Pak John. Apakah bisa memberi background dari Sunny, asal dari mana sampai bisa punya bisnis diving tour? Silakan. Oke, saya Sani, saya asal dari Jakarta. Kebetulan awalnya saya bentuk itu di 2015, itu berupa online shop untuk dive shop awalnya. Lalu 2016 saya bikin satu shop atau dive center. Nah, di sana saya banyak kursus diving, supply alat diving, dan tour diving. Nah, sampai akhirnya tour ini saya pisahkan di tahun 2017. Jadi saya separatekan dari dive center saya. Fungsinya buat apa? Buat menjangkau teman-teman yang tidak diving sebenarnya. Nah, jadi saya ada 2 service di sini. Kalau untuk yang Archipelago Travel, akhirnya di 2017 saya bikin Archipelago Travel ini, itu khusus memang majority customer kita masih diving semuanya. Akhirnya di 2017-18 kita create lagi untuk yang non-diving alias leisure, tapi sistemnya custom. Jadi dia mau kursus atau dia mau snorkeling atau dia mau cuman trekking segala macam kita bisa provide. Nah, itu untuk gambarannya sih Pak gitu. Itu biasanya kalau diving, apakah divingnya di dekat laut di Jakarta atau ke mana-mana tempat lain yang mungkin banyak yang tempat indah ya di Indonesia? Iya, jadi awalnya karena kita base-nya di Jakarta, jadi paling dekat memang ke Pulau Seribu sih, Pak. Jadi kayak contoh nih kita ambil kursus atau open water basic, kita bawanya ke Pulau Seribu. Dan bahkan kalau misalnya ada permintaan khusus, kita bisa bawa sampai ke Bali, Raja Ampat, maupun Lombok. Jadi tergantung sih kebutuhan dari si customer ya pengennya di mana gitu. Tapi kalau paling dekat dari kita memang Jakarta, itu adalah Pulau Seribu sih. Dan biasanya kursusnya itu berapa lama? Jadi kalau kursus itu kita sebenarnya ada 3 tahapan, Pak. Ada teori, ada full session, sama exam. Jadi teori ini tergantung orangnya. Kalau misalnya dia mau kebut seharian, itu mungkin bisa 1 sampai 2 hari kalau dia kebut full. Lalu full session itu kita ada minimal 5 kali ketemuan, biasanya 4 sampai 5 kali ketemuan. Tergantung dari si student-nya. Jadi apakah dia ini catch up-nya cepat atau misalnya dia itu agak panikan. Jadi tergantung dari diri masing-masing student. Nah, kalau untuk examnya kita 2 hari stay di pulau biasanya itu 4 kali diving. Jadi masing-masing step ini ada kayak ada nilainya sih Pak. Kalau misalnya teorinya dia dia failed, dia harus ngulang teori lagi. Kalau poolnya dia nggak bisa-bisa, atau dia masih belum nyaman di kolam, kita nggak bisa bawa dia ke laut. Nah, sampai di laut pun, kalau dia 4 kali diving, dia mungkin masih panik, atau dia belum confidence, atau apa, itu biasanya kita akan minta dia ngulang lagi sih untuk examnya, gitu. Jadi sebenarnya ada rules ya atau Ada rules, undang-undang betul. dari pemerintah Indonesia mungkin di mana untuk orang dive harus ambil itu 3 steps ya. Dan Oke. dan itu biasanya tesnya di kolam berenang dan berapa deep tuh, berapa dalam biasanya itu? Oh, oke. Jadi gini sih, Pak. Kalau kita sebetulnya saya akan sedikit ceritain dulu untuk dive center saya itu adalah Aquanauts Dive. Jadi kita partneran sama Archipelago Travel. Nah, kita ini PEDI Dive Center, jadi kita ambil untuk pendidikan akademisnya dari PEDI. PEDI itu dari Amerika, jadi salah satu akademis diving terbesar di dunia menurut saya ya. Dan kita mengikuti rules dari mereka sih. Jadi dari safety procedure sampai cara-cara kita ngajar sampai kita semuanya kita mengikuti rules dari PEDI semuanya. Nah, seperti itu sih Pak kalau untuk ini ya. Dan untuk dalamnya kalau di kolam kita biasa tergantung kolamnya sih Pak. Rata-rata palingan cuma 2 sampai 3 meter. Yang penting saat kita kneel down itu kepala
masih di bawah air gitu Pak gitu. Nah tapi kalau di laut kita untuk open water itu adalah basic ya istilahnya untuk license pertamanya atau alias beginnernya itu maksimal kita 18 meter Pak. Jadi kita nggak bawa sampai ke lebih dari 18 meter kalau untuk open water. Jadi biasanya kita main kayak roughly kayak 10, 11 sampai 15 gitu. Karena di situ koralnya memang masih bagus-bagus semua sih Pak kalau untuk di bawah-bawah gitu. Terima kasih Sani kirim beberapa foto ya. Saya akan Ya. bagikan nih ya. Oh iya. Yang foto ini coba terangkan apa ini. Oke, silakan. Oke. Ini kebetulan saya bawa private junior open water. Nah, ini juga sama. Ini salah satu kedutaan dari negara Afrika. Nah, kita ngajar secara private sih, Pak, gitu. Karena saya lebih banyak untuk private course. Fungsinya buat apa? Karena menurut saya dengan private course ini kita bisa lebih untuk melatihnya lebih fokus sih gitu, dan juga akhirnya mereka itu sebelum ke pulau pun mereka udah nyaman dan udah pede gitu. Dan saat di pulau pun atau di laut terkadang kan ada pengalaman yang berbeda dari dia di kolam, sehingga kita bisa kasih informasi atau teknik-teknik lainnya secara fokus ke mereka, sehingga saat mereka diving itu mereka jauh lebih pede kalau untuk private gitu. Nah, jadi kenapa saya mengutamakan lebih ke private minimal kayak maksimal paling 2 atau 3 orang gitu untuk diving course-nya ya gitu. Nah, kebetulan tadi yang kecil itu, anak kecil itu paling kecil murid saya, itu umurnya sekitar 10 tahun. Coba Dan yang ini ya. Yang paling kecil. Yang Yes, paling kecil. betul. Paling kecil, itu 10 tahun. Nah, itu ibunya. Jadi, kebetulan saya suka bawa kayak ibu dan anak, atau ayah dan anak, atau keluarga gitu. Karena biar bisa, mereka juga bisa traveling bareng ya sama keluarga gitu sih. Dan itu biasanya berapa jauh dari pantai? Untuk apanya nih, Pak? Maaf. Maksudnya divingnya berapa jauh dari pantai? Oh, tergantung sih Pak. Kalau misalnya contohnya seperti foto ini kita akan turun dekat sekali dari dermaga. Jadi kita akan turun di bawah dermaga. Itu untuk pertama kali diving. Jadi kenapa? Karena kadang-kadang si student ini masih panik nih for the first dive-nya. Jadi kita akan training dulu untuk yang di dasar, untuk yang yang gampang-gampang lah istilahnya. Entry-nya juga gampang, turunnya juga gampang, dan juga kita akan lakukan skill di situ. Nah, nanti setelah itu dia udah mulai nyaman, udah mulai terbiasa, biasanya di dive kedua atau dive ketiga kita akan bawa keluar dari pulau. Jadi pakai boat, which is kayak mungkin sekitar 5 menit dari dermaga, which is kayak misalnya sekitar mungkin 2 sampai 3 kilo dari pulau yang kita nginepin istilahnya gitu. Dan itu biasanya berapa meter itu kalau Oke, kalau Pulau Seribu itu rata-rata roughly itu standarnya sih biasanya kita bisa di shallow itu bisa dapat di bawah 5 ya Pak, 3 sampai turun paling deepest itu palingan 20-an something lah paling deepest, tergantung dari lokasi dive site-nya. Tapi kalau di tempat-tempat lain seperti di Bali atau di Raja Ampat itu mungkin dia bisa ada deepest point-nya bisa lebih dari 30, which is kayak bisa 40. Kayak contohnya di Banda Neira itu bisa lebih dari 40 meter gitu kalau di Maluku. Gitu sih Pak, tergantung lokasinya sebenarnya. Nah, ini ada grup ini ya. Coba ya, cerita sedikit. Oke, ini kita lagi diving tour sebenarnya di Tulamben, Bali. Jadi di Bali ini ada satu lokasi itu dia punya wreck itu bekas Perang Dunia Kedua. Nah, itu wreck-nya bagus sekali, Pak. Kenapa? Karena dia dekat sekali dengan shore. Juga, jadi entry-nya kita gampang, tinggal dari pesisir pantai, kita jalan dikit, udah langsung dapet gitu kapalnya. Kapalnya gede, dia udah kayak pecah ya, dan juga karena udah lama, sehingga banyak coral di dalam situ. Jadi coralnya sudah sangat bagus lah di dalam kapal-kapal itu. Dan juga untuk variasi dari ikan dan juga
juga koralnya itu cukup banyak. Sehingga banyak orang untuk yang baru beginner, baru belajar, dan dia pengen fun dive, kita biasanya bisa rekomen ke tempat ini gitu, karena boleh dibilang easy. Untuk entry-nya kadang agak sedikit sulit tergantung ombak, tapi untuk diving-nya dia lebih nyaman biasanya, karena kita bisa pilih mau agak atas, tengah, atau mau bawah, tergantung dari level masing-masing para divers gitu. Oke, yang berikut yang ini. Ini kebetulan kita dapat project untuk expedition. Jadi ini dia marine expedition, dia menggunakan satu teknik untuk bukan recreational, tapi dia menggunakan rebreather system. Jadi mereka itu pakai sistem yang istilahnya technical ya Pak ya. Jadi dia nggak pakai tabung biasa, jadi karbon dioksida yang kita hirup diolah lagi menjadi oksigen, sehingga itu dia bisa diving sekitar 2-3 jam di bawah. Jadi lebih lama dibandingin diving biasa gitu Pak. Right, that's interesting. Jadi bisa begitu lama, bagaimana tuh caranya? Ya, jadi gini Pak, diving itu banyak tipe sih Pak sebenarnya. Satu yang biasa kita lakukan adalah recreational diving, karena memang aktivitas diving yang khusus untuk rekreasi ya Pak. Jadi untuk jalan-jalan, untuk menikmati, bukan untuk secara pekerjaan. Nah, ada juga yang namanya commercial diving. Commercial diving itu lebih kayak dia kerja, atau misalnya pengeboran pembersihan bawah laut, kapal ya gitu ya. Kayak kan kapal suka ada kerak-keraknya. Nah, mereka tuh ada yang namanya commercial diving untuk membersihkan itu. Dan juga kayak misalnya di site kilang segala macam. Nah, salah satunya kayak seperti ini sih Pak. Ini masuknya technical diving. Jadi technical diving itu juga banyak Pak. Ada yang rebreather system, ada yang double tank system gitu sih Pak, tergantung dengan kebutuhannya. Contoh misalnya kayak mereka untuk melakukan kayak apa ya istilahnya, butuh penelitian atau foto yang butuh lama, jadi mereka biasanya pakai yang rebreather biasanya. Atau misalnya double tank untuk mereka side mount untuk mereka masuk ke cave dive gitu. Jadi tergantung sih kegunaannya dan fungsinya gitu Pak. Dan setiap itu ada license-nya sendiri aja. Oh ada Pak, ada license-nya semua. Jadi nggak serta-merta recreational diving bisa nggak langsung pakai rebreather, itu nggak bisa. Jadi recreational diving pun juga harus ambil kursus untuk rebreather-nya, baru dia bisa turun dengan rebreather. Gitu. Dan juga begitu juga dengan side mount system gitu sih Pak. Terus yang berikut, silakan. Oke, ini kita lagi di Banda Neira, jadi posisinya di Maluku. Kalau misalnya lihat di peta, itu dari Ambon, kalau sedikit saya cerita ya, ini dari Ambon kita naik ferry, itu sekitar 8 jam, hampir 9 jam, dan juga sampai ke Banda Neira. Banda Neira ini pulau kecil sebenarnya Pak. Pulaunya sangat terisolasi lah gitu kan, di ujung mana lah gitu kan. Dan juga mereka itu hanya bisa diakses cuman bisa pakai pesawat, itu pun cuma seminggu sekali, dan juga ferry, itu aja. Nah, di sini kita Banda Neira ini kaya akan marine-nya ya. Jadi dia punya koralnya tuh bagus banget, pristine, dan juga kalau diving dalam-dalam, nah ini tempatnya sih di sini sih Pak gitu kan. Dan juga di sini kenapa kita gaya seperti ini, karena itu kita lagi beruntung banget dapat schooling hammerhead. Jadi dan itu kayak tempatnya kita cari hammerhead itu di Banda Neira ini. Nah, kebetulan kita lagi diving, di last dive kita tiba-tiba kita ketemu gitu. Nah, makanya kita cukup happy banget lah untuk di Banda Neira ini. Dan juga selain itu kita bisa ketemu kadang-kadang migration dari whales gitu, tergantung sih Pak, tergantung musim dan tergantung dari arah arus segala macam lah Pak gitu. Dan ini berapa meter dalamnya? Kalau ini dia itu bisa lebih dari 40, tapi kalau kita divingnya rata-rata itu kurang dari 40. Kenapa Pak? Pas kita dapetin si hammerhead ini ternyata beruntung kita nggak usah diving terlalu dalam Pak. Gitu.
Ini di Raja Ampat, ini salah satu murid saya di waktu saya kerja di Raja Ampat waktu itu, di salah satu resort. Kebetulan ini salah satu murid gitu, jadi ada beberapa murid, kebetulan dia yang ke foto gitu kan Pak. Nah, ini dia itu lagi ngambil open water, jadi dia dari Itali, dia datang, lalu dia mau sambil belajar, sambil nyelam di Raja Ampat, gitu sih Pak. Jadi ini lagi di Raja Ampat posisinya. Nah, tadi ada sebut open water Ya. dan bedanya open water dengan yang lain apa itu? Oke, jadi level gini Pak, ada beberapa level di PD. Jadi pertama itu adalah open water diver. Jadi istilahnya kalau open water ini kayak beginnernya lah, kayak pengambilan pertamanya untuk dapat lisensi seorang divers. Contoh misalnya, oh saya pengen bisa diving nih kemana-mana, ya kan? Tapi kan kalau kita diving nggak dapat license, kita masuknya ke discovery, which is itu lebih kayak pengenalan lah Pak, gitu. Pengenalan, oh jadi kulit-kulitnya, caranya begini, tapi kita nggak bisa going to deep gitu istilahnya. Jadi dibatasi kayak sekitar 5 meter, dan itu pun masih dipegangin sama instrukturnya. Nah, kalau open water, kita sudah kayak dapat licensing-nya, udah dapat sertifikatnya, jadi saat kita turun, dive center itu akan, oh kamu itu sebenarnya udah melewati fase theory session, udah melewati pool session, dan udah lulus dari open water exam-nya. Nah, jadi di open water ini kita akan membahas segala sesuatu tentang safety, diving itu apa, terus bagaimana caranya, terus prosedur-prosedurnya, dan segala macam itu akan dibahas di sesi open water. Nah, setelah open water, divers ini bisa mengasah lagi untuk dia punya level, yaitu dia naik ke advance level. Nah, advance level ini dia lebih ke arah ke skill. Jadi, karena si advance ini seorang divers yang sudah tahu tanggung jawab dan sudah tahu regulasi dan safety prosedur. Nah, jadi di advance ini dia akan ada yang namanya pelajaran kayak night dive, jadi kita akan diving di malam hari dengan center, dan juga ada wreck dive, istilahnya kita akan mengelilingi kapal karam, dan juga kita akan melajari di sana apa yang ada dan segala macam, dan juga night trucks itu juga bisa kita ambil di situ, dan juga masih banyak lagi Pak, dan terutama kayak deep dive. Nah, deep dive itu kita bisa diving sampai ke 40 meter gitu, istilah untuk sebagai batas maksimumnya. Dan juga navigation. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan kompas di bawah laut gitu sebagai navigasinya kita. Itu sih Pak. Nah, itu advance, lalu setelah advance kita baru bisa ngambil rescue. Nah, rescue ini lebih ke arah kayak pertolongan pertama ya. Jadi kita belajar kayak first aid, P3K istilahnya. Dan juga bagaimana kita kasih rescue breathing, atau misalnya gimana cara kita bawa si divers ini kalau ada apa-apa, kita bisa bagaimana towingnya, segala macam. Jadi di sini adalah prosedur rescue, ini prosedur untuk penyelamatan istilahnya. Jadi gimana untuk first aid-nya lah gitu kan, kalau misalnya dia mengalami decompression atau apapun itu gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke dive master. Dive master itu adalah lebih ke guide ya Pak. Jadi dia ini sudah boleh untuk membawa orang istilahnya. Jadi saya misalnya dive master, saya udah boleh bawa grup diving. Contoh misalnya 3-4 orang, itu saya pemandunya lah istilahnya. Nah, dive master ini diajarin segala prosedur seperti ya balik lagi keselamatan, lebih deep lagi sih untuk pelajarannya. Dan juga level berikutnya adalah instructor. Jadi instructor ini sudah boleh memberikan license kepada student gitu sih Pak. Itu levelingnya. Yang ini foto ini, Ya, nah ini kebetulan salah satu murid saya lagi entry. Jadi bagaimana mereka untuk entry ke dalam air istilahnya. Nah, dalam entry ini ada banyak sistem sih Pak. Jadi tergantung enaknya kita sebenarnya. Tapi ada prosedurnya. Nah, jadi di sini kita masuk dengan cara giant step. Jadi dengan cara langkah besar seperti yang di foto. Nah, itu salah satu entry yang ada. Nah, ada juga back roll. Jadi kayak kita ngeguling ke belakang gitu Pak. Itu kalau kita di kapal biasanya gitu. Yang paling enak masuknya apa, front entry atau back roll? Tergantung.
Tergantung, Pak. Kalau misalnya posisi kita di dermaga seperti ini, lebih enak memang giant strap seperti ini. Tapi kalau posisi kita di kapal, kita lebih enak back roll sebenarnya. Tapi kalau tergantung kapalnya nih, Pak. Kalau misalnya contoh ya, ombak lagi misalnya contoh di kapal itu cukup besar ya, dan juga dia bisa melakukan giant strap, ya nggak apa-apa sih, Pak, gitu kan, bisa-bisa aja gitu. Dan apakah juga kita lihat ombaknya berapa besar ya? Ya, betul. Ya, pasti kita akan lihat ombak. Kenapa? Dan pasang surut ya, Pak. Jadi sebelum turun itu kita akan cek dulu arusnya kemana, dan juga apakah lagi pasang, apakah surut. Karena kalau lagi terlalu high tide atau terlalu low tide, itu juga sangat-sangat arusnya sangat kuat. Gitu. Dan yang berikut, Mm-mm. silakan. Oh, ini tetap salah satu student dan dia ikut terus untuk trip saya. Ini lagi di Tulamben, Pak. Ini contoh karang-karang yang ada di rek yang tadi saya infoin di Bali, gitu. Ini samping ya? Ya, Batunya samping. samping. Oke. Betul. Ya. Ya, betul. Dia posisinya udah di dasar ya, Pak, istilahnya. Jadi ini sisi samping kapalnya, gitu. Oh, samping kapalnya. Ya, jadi kapal itu kan begini ya, Pak ya. Nah, di sebelah sininya dia. Jadi itu udah tumbuh karang semua. Ini sisi depan dan belakangnya udah karang semua. Ini sama masih di Banda Neira juga posisinya. Jadi biasanya kita itu saat lagi diving, biasanya kita ada grup foto underwater. Jadi kita biasanya pilih-pilih tempat yang sandy, jadi nggak ada koralnya. Jadi benar-benar kayak lapangan biasa lah gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau foto seperti ini agak susah ya Pak ya gitu kan, untuk buoyancy segala macam. Jadi ini foto grup lah istilahnya. Ini tetap masih di Banda Neira gitu. Apakah mereka bisa berkomunikasi antara divers? Jadi communication itu adalah berupa hand signal, Pak. Jadi kayak misalnya are you okay seperti ini, atau have a problem, atau misalnya kita tinggal 100, kita cek udara. Itu banyak hand signalnya sih, Pak. Jadi makanya kenapa para divers ini harus mengikuti tahap open water dulu, Pak. Karena di situ akan diajarin semua hand signalnya. Dari segi, oh kita mau kemana nih? Misalnya ke kanan atau ke kiri, atas, bawah, segala macam gitu, Pak. Semuanya pakai tangan. Jadi masih belum ada teknologi yang bisa komunikasi pakai suara. Teknologi ada, Pak. Sekarang sudah ada untuk komersial kayak di minyak atau di mana gitu ya, Pak. Itu udah banyak lah yang pakai istilah, tapi memang alatnya terlalu mahal, agak mahal lah untuk sekelas recreational. Dan biasanya ada satu teknologi lagi dari Jepang, mereka juga kayak seingat saya itu menggunakan pergerakan rahang di sini. Jadi seperti ngomong, jadi kayak Bluetooth sistem gitu. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Nah, itu juga ada, tapi harganya memang cukup mahal, Pak. Terus yang berikut, sorry, sebentar ya, ini lagi loading. Iya. Ya, ini rupanya video ya. Oh, oke. Ya, tapi apakah Ini salah satu customer kami juga. Ini juga dia diving di mana ya? Kalau lupa deh ini. Kayak antara di Maluku atau di Ambon atau di mana ya? Kayaknya di daerah situ, Pak. Indonesia Selatan, Indonesia Timur, sorry maksudnya. Nah, ini. Terus kalau dangerous-nya balik ke sana, sebenarnya lebih ke arah kayak decompression sickness, Pak. Decompression sickness, tadi saya bilang, karena diving ini olahraga ekstrim, dan juga berpengaruh dengan air yang dimana bukan lingkungannya kita, dan juga istilahnya adanya tekanan ya Pak ya. Tekanan itu mempengaruhi sekali. Jadi yang pertama selain decompression sickness itu adalah lung expansion injury. Jadi contohnya seperti kenapa sih kita diving nggak boleh langsung cepet-cepet naik ya kan? Karena paru-paru kita itu seperti balon. Jadi saat kita going deep dia akan mengecil Pak. Dan saat dia naik terlalu cepat seperti balon yang diledak istilahnya nggak sempet mengembang sempurna, tiba-tiba langsung bus gitu. Nah itu ya, menyebabkan lung injury dan itu bisa menyebabkan kematian untuk untuk hal itu. Dan juga decompression sickness itu adalah pengaruh dari lamanya kita turun, Pak. Jadi waktu lamanya kita turun,
dan juga kedalaman. Nah, itu pengaruh dengan decompression, di mana kan saat kita bernafas udara itu di dalam tangki kita itu sama seperti udara yang kita hirup nih saat ini gitu kan. Nah, jadi saat adanya tekanan sehingga udara yang kita hirup itu bisa berkali lipat Pak dibandingin kayak udara yang kita hirup di atas. Sehingga saat kita terlalu lama menghirup dan terlalu dalam, itu adanya bubbles di antara tangan-tangan kita ini yang ketrap istilahnya, nitrogen bubbles yang ditrap. Sehingga itu bisa menyebabkan decompression. Decompression itu penyakitnya seperti ini sih Pak, kayak ngilu gitu, kayak remetik tapi bukan remetik gitu. Dan juga tergantung dia trapnya di mana. Kalau dia trapnya sampai di jantung atau di mana, itu bisa menyebabkan kematian. Dan juga kalau misalnya dia trapnya di tangan atau di kaki dan dibiarinin aja, itu bisa lama-lama bisa menyebabkan kelumpuhan juga Pak gitu. Jadi hal ini memang harus diperhatikan bagi para penyelam sih Pak gitu. Makanya kita selalu membatasi kedalaman dan juga lama dari divingnya. Dan apakah ada mungkin takut dengan ikan hiu atau mungkin juga ada ular yang berbisa kan? Ya, jadi gini sih Pak, kalau dari pengalaman nih, kalau dari student atau dari customer, aduh ada hiunya nggak ya gitu kan, aduh takut nih ntar ada kayak di film-film gitu kan istilahnya. Justru malah bagi kita yang penyelam malah nyari hiu Pak, gitu kan, karena ya majority hiu di Indonesia itu masih hiu reef shark, jadi which is mereka juga bukan bukan yang kayak memangsa kita gitu sih Pak, gitu kayak di film-film. Bahkan pas kita deketin mereka untuk taking foto aja kadang ya nggak terlalu deket lah, paling masih jauh lah sekitar semeter, nggak semeter, mungkin 2-3 meter karena kita pakai zoom kan, itu aja mereka udah detect kita, mereka kabur biasanya. Jadi jauh-jauh aja mereka udah detect kita, udah langsung hilang. Jadi kita kadang bukan kayak hiu di Amerika. iya bukan Pak. Jadi kadang kita malahan nyari Pak gitu kan, karena kita kan suka foto ya Pak, jadi kita kadang nyari untuk ya foto gitu kan, tapi biasanya mereka udah sense kita dari berapa meter juga mereka udah pada kibrit semuanya. Dan di sana juga saya rasa ada ular juga yang Oh berbisa. iya, ya banyak. Jadi Ya. waktu pengalaman saya di Ambon ya, atau pokoknya di Ambon, Raja Ampat itu hampir di daerah di daerah Indonesia Timur itu ada banyak sekali ular yang istilahnya putih hitam lah namanya gitu ya. Itu sea snake kita bilangnya. Nah itu berbisa sekali. Jadi dia itu sebenarnya bahaya saat dia naik Pak. Kalau sepengetahuan saya ya, dia naik, dia mengambil udara dan di situ ada orang atau apa, dia takutnya dia gigit di situ. Nah, dan juga saat kita udah lihat itu sih biasanya sih kita ngindar sih Pak, gitu kan, udah nggak mau deket-deket. Udah lihat ularnya aja dari jauh udah pada ngibrit Pak. Tapi itu biasanya Gitu. ada venom. Sebenarnya sih gini sih Pak, kalau venomnya kita jujur tergantung dari daerah setempat ya Pak istilahnya. Jadi misalnya kadang kan di remote area atau apa gitu kan, nah itu tergantung dari sana. Nah secara kita untuk prevent hal itu, karena kan di remote area seperti ini kadang kita sulit mendapatkan hal seperti itu. Nah jadi biasanya kita udah tahu kita nggak akan deket-deket Pak biasanya, dan sebagai divers pun nggak ada ular pun kita juga nggak boleh nempel-nempel sama koral Pak, karena bisa ngerusak koral kan. Jadi kita biasanya kita jaga buoyancy, dan juga kita juga nggak iseng Pak, karena kan juga kasihan ntar koralnya segala macam kalau kita iseng ambil atau pegang-pegang, itu kan juga nggak boleh gitu kan Pak. Jadi kita menghindari dengan cara seperti itu sih Pak, dan juga menggunakan full wetsuit. Jadi full wetsuit itu kan seperti bahannya neopren ya, kayak rubber, neopren gitu. Jadi which is itu juga salah satu hal untuk melindungi kita juga sih Pak gitu. Nah itu wetsuit itu buat dingin dan juga buat panas. Karena Iya, kalau laut juga bisa panas ya. iya, jadi gini Pak, kalau wetsuit pun juga ada banyak tipe, tergantung kita diving di mana ya Pak.
Pak. Jadi contoh kalau di daerah Indonesia, which is kan tropical ya, untuk tropical area kita biasanya pakai 1,5 sampai 3 mm untuk ketebalannya. Jadi tergantung sih Pak. Kalau kitanya gerah banget, kepanasan terus, ya mendingan pakai 1,5. Nah tapi kalau orangnya kan ada orang yang nggak kuat dingin ya Pak, kayak suka kedinginan atau apa. Nah itu kita saranin pakai 3 mm, sorry. Nah lalu untuk apa namanya? Untuk kalau kayak di ice atau di mana itu kita biasanya pakai namanya dry suit Pak. Jadi dia itu beda lagi gitu. Nah, kalau masalah arus bagaimana Ya. itu? Nah, kalau arus terkadang kita harus lihat dari jamnya sih Pak. Jadi contoh jam berapa nih pasang surutnya gitu kan. Nah, itu biasanya kita akan contoh saya ke Ambon atau Raja Ampat atau ke Alor atau kemanapun, itu kita pasti akan pakai dive guide gitu. Kenapa? Karena basically mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui Pak untuk secara cuacanya, secara arusnya itu mereka yang udah lebih paham. Makanya kita kadang-kadang kalau saya pasti akan menggunakan mereka gitu kan. Nah, karena Pak kadang arus itu kita bisa ada yang bisa kita hantam, istilahnya kita hajar aja, kita jalan aja, kita ikutin apa istilahnya hajar aja. Ada yang nggak bisa. Jadi ada strong current, ada yang mild current. Kalau mild kadang tergantung orang, itu bisa kita hajar dulu. Nah, kalau strong udah pasti kita biasanya udah nggak mau turun, Pak. Kalau udah strong, kita akan ganti ke area dive site lainnya. Karena satu, safety. Karena dengan arus yang begitu kuat, itu juga bisa membuat orang jadi exhaust, jadi capean. Nah, kalau orang yang punya jantung, takutnya terkena serangan, istilah tendensi ke sana. Makanya kita mencari, pasti sebelum turun kita akan mengecek dulu. Kalau misalnya site tersebut memang berarus terus, kita akan cek lagi untuk apakah arusnya ini bisa istilahnya bisa nggak kita lewatin atau tidak bisa dilewatin. Jadi tergantung kondisi saat itu, gitu. Karena arus pun juga ada banyak macam, Pak. Ada down current, ada up current. Ada yang drifting. Drifting dia datar, jadi kita cuma tinggal ngikutin aja gitu kan. Nah, kalau misalnya up dan down itu tergantung posisi. Kayak contohnya di wall, kayak kita di apa namanya? Kayak kayak ada pinnacle gitu, wall. Nah, itu biasanya bisa tendensi kena up atau down current. Nah, itu ada rift current juga kan? Biasanya di Yes. pantai ya, rift current. Ya, yes. Apakah itu juga bisa terjadi di tengah laut? Untuk apa nih Pak? Maaf. Rift current? Rift current ya, jadi biasanya orang suka ke bawah di pantai Oh, ya, ya, bisa ke betul. bawah sampai masuk ke dalam gitu. Yes, betul. Nah, itu pun juga kita udah pelajarin juga sih, Pak. Ada di pelajarannya juga untuk di open water. Nah, jadi saat rift current itu memang kita harus avoid ya, Pak. Jadi contoh nih, which is kayak kadang kan kalau di US ada lambang benderanya ya, dan nggak boleh swimming di antara dua bendera ini. Nah, itu pun juga sama. Kita juga biasanya sebelum turun pun kita akan ngecek dulu sih, Pak. Apakah itu rift apa enggak, jadi gitu. Nah, biasanya majority kalau misalnya di Indonesia atau kayak yang kita biasanya short dive, itu jujur sih jarang sih Pak, gitu kan. Kena rift current-nya itu jarang gitu istilahnya, tergantung di beberapa daerah. Nah, caranya juga sama sih Pak. Biasanya kita nggak akan hantam arus dulu, kita akan follow the current dulu. Kenapa? Kalau kita hantam, kita pasti bakalan capek banget, dan juga tergantung kekuatan orang masing-masing ya Pak. Jadi biasa kita akan ikutin current-nya dulu sampai get the point, dia udah selesai, dia akan biasanya current itu ada ujungnya Pak. Nah, ujung current itu biasanya dia udah mulai melembut biasanya, dan dari satu gitu bisa decision untuk turn back lagi ke darat gitu. Nah, biasanya itu kapal ikutin diver atau Ya. ikutin diver. Jadi mereka Yes. mereka kira-kira tahu di mana divernya ada atau gimana? Iya. Jadi gini Pak, ya kenapa Pak? Ya, jadi bagaimana mereka tahu divernya ke
arus mana gitu, Oh, oke. berapa jauh gitu. Nah, jadi gini Pak, sebelum kita turun, itu kita biasanya ada yang namanya briefing dulu. Jadi kita akan briefing, oke, dive guard, peserta divers, kita akan turun, lalu kita ke arah mana. Contoh, misalnya reef di kanan atau reef di kiri, itu adalah salah satu petunjuknya kita. Nah, saat kita seperti itu, biasanya si dive boat ini akan liatin, atau kru itu akan liatin dari bubble-bubble-nya kita. Karena kan kelihatan dari atas kan bubble-bubble-nya. Nah, jadi dari sana dia akan melihat gitu. Kalau misalnya ada perubahan direction dan tidak terlihat bubble, makanya setiap divers itu dianjurkan mempunyai namanya signaling. Signaling atau kita bilang adalah sausage buoyancy, Pak. Jadi dia kayak bentuknya kayak sosis, jadi panjang, warnanya orange. Itu fungsinya adalah saat kita mau naik, kita akan tunggu dulu. Ya, istilahnya di bawah kita tunggu, kita kasih sinyal dulu kalau ke boat, kalau saya ada di sana, gitu istilahnya. Dan juga siapa namanya kapal-kapal yang ada di atasnya dia itu juga bisa lihat kalau di sana ada divers atau ada penyelam, sehingga si kapal itu tidak melewati di atas para diversnya. Nah, itu adalah salah satu signaling, Pak. Jadi kita biasanya kalau udah misalnya si krunya ini atau dia tidak terlewatkan istilahnya, kita pakai signaling itu sehingga memudahkan boatman untuk cari kita. Wah, interesting sekali. Oke. Sekarang saya mau tanya. Iya. Sani kok bisa inspirasi untuk berbisnis di diving tour? Oh, oke. Jadi awalnya saya itu tuh udah suka banget Pak sama diving dari dulu gitu kan. Tapi karena dulu kan mahal banget ya untuk ngambil license gitu kan dan belum kerja. Akhirnya setiap kerja ya saya ya sisihin untuk itu dan juga untuk turnya. Nah, setelah itu saya tuh menyukai dengan alat-alatnya. Jadi saya mulai dengan alat-alat dan saya suka tur. Jadi setiap bulan itu pasti saya ada trip deh. Pokoknya seminggu sekali ke Pulau Seribu atau saya ke Bali atau ke Lombok, pokoknya saya keluar terus lah gitu untuk diving. Nah, saat itu saya suka dengan alat-alatnya sehingga saya mulai untuk online, jual online dulu. Setelah online ternyata teman-teman banyak nih ya kan yang suka. Akhirnya saya bikin shop gitu kan dan juga saya bikin dive center dan juga saya saya naikin level saya terus gitu sampai ke instructor gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh pikir oh iya kan banyak teman-teman suka tour gitu kan, akhirnya ya udah akhirnya saya bikinlah si tournya juga, tripnya juga. Nah tapi tripnya ini kadang-kadang ada orang yang nggak mau diving gitu kan, misalnya dia aduh saya nggak mau diving nih, nggak bisa, atau suami saya diving saya enggak gitu kan. Nah jadi kita akomodir mereka juga semua, jadi karena sistemnya kita custom sih Pak. Jadi kalau orang nanya, oh aku mau kesini-sini harganya berapa ya, gitu kan. Kadang kalau kayak contoh nih ke Amerika 2 hari 3 malam, misalnya seminggu harganya berapa US dollar gitu kan. Kalau kita semuanya custom Pak, karena balik lagi gitu kan, istilahnya mereka itu mau diving berapa kali, ya kan? Mau ada night dive kah, atau ada ngambil license apakah, atau dia mau jalan-jalan kemana kah, itu beda semuanya. Jadi semuanya kita custom gitu. Nah, biasanya kalau diving itu berapa lama di bawah laut? Oke, tergantung orang sih, Pak. Kadang kita biasanya batasin 30 sampai 45 menit. Ya kan, tergantung dari metabolisme tubuh masing-masing. Kenapa? Karena kadang ada orang yang metabolismenya cepat. Contoh ya, Pak, dia nafasnya terlalu, wah, gitu kan, capek gitu kan istilahnya, kayak termenggap-menggap lah istilahnya. Itu pasti akan lebih boros. Biasanya kurang dari 30 menit udah habis tankingnya. Nah, kadang ada juga orang yang nafasnya cukup slow ya, jadi dia santai segala macam. Itu bisa keep longer sih, lebih lama dibandingin orang yang nafasnya cepat. Makanya saat kita diving itu kita dilatih untuk melatih pernafasan juga. Sehingga apa? Karena pernafasan yang terlalu cepat itu menyebabkan kepanikan, Pak. Bisa panik jadinya. Dan tendensi panik itu bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, sehingga saat itu kita latihan tuh nafasnya gitu, biar dia juga bisa belajar nyerut nafas di situ gitu. Dan sekarang tantangannya apa? Tantangannya sekarang karena lagi pandemik seperti ini ya, Pak, jujur wisata di Indonesia juga lagi agak ya samalah dengan negara yang lain ya, Pak ya, istilahnya juga lagi down istilahnya, tapi ya
Untuk divingnya sendiri juga kita masih tunggu regulation dari organisasi dan juga dari kementerian pemerintahan dan juga Pemda daerah gitu sih Pak. Karena kita masih wait and see dengan peraturan yang ada. Tapi sejauh ini kita sih untuk diving di sini udah mulai sedikit berjalan ya Pak dengan prosedur new normal yang ada. Jadi setiap alat itu kita juga disinfektan dan juga kita cuci dengan bersih, dan juga masing-masing juga harus memegang atau memasangkan alatnya sendiri gitu istilahnya, disarankan seperti itu. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan dari alat-alatnya mereka sendiri sih gitu kan. Dan juga sebelum mereka diving pun juga kita meminta seperti rapid test atau hasil rapid test yang negatif 7 hari sebelum mereka diving, dan juga atau hasil swab test yang negatif sih Pak gitu. Dan juga sebelum itu kita mengukur suhu dulu segala macam. Jadi banyak sih Pak prosedurnya untuk di diving sendiri gitu. Dan kalau boleh tanya, ongkos peralatan itu berapa kira-kira? Kalau ada diaspora Indonesia yang ingin invest diving. ya. Oh gitu, oke. Kalau untuk alat sebenarnya sih gini Pak, tergantung dari brand dan juga kita mau mainnya di level apa ya. Contoh kayak misalnya kalau low level, biasanya untuk full set dari atas ke bawah itu roughly sekitar 20 sampai 25 lah juta ya untuk per alat per orang. Itu udah termasuk kayak tanki segala macam. Tapi kalau untuk yang kayak high, kayak misalnya contoh dia punya regulator mau yang high end punya, atau BCD-nya dia mau yang high end, itu mungkin bisa 30 sampai 40 juta sih Pak. Tergantung brand dan juga tergantung spek yang dia mau gitu. Dan seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin belajar, mungkin mereka tinggal mungkin 2-3 minggu di Indonesia. Apakah cukup waktu untuk belajar diving? Bisa. Jadi gini sih Pak, kalau kita tuh banyak kalau dari ekspat ya, misalnya contoh dari orang luar dia datang ke sini, kita kasih beberapa opsi sebenarnya. Satu, kamu mau ngelakuin di Jakarta atau kamu mau ngelakuin di kayak contoh Bali atau Raja Ampat. Nah, kalau misalnya biasanya sih kita arahin ke Bali. Kenapa? Karena mereka sekalian jalan-jalan biasanya. Nah, itu kita bisa lakukan biasanya sih 4-5 hari lah cukup sih untuk melakukan diving sampai dia dapat sertifikat. Nah, kebanyakan mereka tuh nggak mau cuma 5 hari doang nih Pak. Banyakan tuh mereka pada maunya lebihin. Jadi abis mereka udah dapat license, mereka ketagihan tuh pengen turun lagi gitu. Jadi biasanya ya let's say seminggu lah gitu Pak biasanya sih gitu kan, untuk sekalian dia nambahin log mumpung dia lagi di Indo kan gitu. Nah, biasanya itu diving itu kalau mereka turis itu beberapa kali sehari atau hanya sekali sehari? Oke, tergantung sih Pak, tergantung dari si customer-nya gitu kan, dan juga dia lagi oke nggak sih gitu istilahnya, lagi enak sakit atau enggak gitu istilahnya kan, atau dia lagi males atau gimana, tergantung sih. Kadang ada yang cuman mau sekali, cuman buat ya iseng-iseng gitu kan. Ada yang 2 kali, normalnya sehari 2 kali ya kan. Ada yang dimaratonin misalnya sehari 3 sampai 4 kali gitu kan. Tergantung sih Pak, tapi kita maksimal biasanya 3 kali sehari gitu. Dan ongkosnya kira-kira berapa? Oke, tergantung ya Pak. Kalau misalnya kita di Raja Ampat, itu roughly tergantung dengan tipe resort yang kita pakai atau kapal yang kita pakai, itu rata-rata 25 sampai 30 sampai 40, tergantung. Jadi kalau misalnya kita pakai luxury ya mungkin bisa more than 40 gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai yang standar-standar, roughly rata-rata sih bisa starting di 15 biasanya. Tergantung lamanya, berapa kali divingnya, dan lokasinya. Gitu. Maksudnya 15 juta? Yes, 15 juta. Okay. Tapi tergantung ya Pak, karena banyak banget orang yang cuman mau 5 hari atau cuman 5 hari, berarti kan dia cuma bisa 3 hari diving, karena 2 hari udah buat perjalanan kan. Itu contoh yang di Raja Ampat. Nah, biasanya kalau di Raja Ampat itu mereka bisa seminggu sih Pak. Minimal seminggu lah, 7 hari kalau di Raja Ampat. Kalau di Pulau Seribu? Kalau Pulau Seribu kita pulang hari juga bisa sih Pak, gitu kan. Tapi kalau Pulau Seribu sih kalau ini diving sekitar roughly 3 jutaan sampai 4 juta. Udah jadi termasuk penginapan sehari. Penginapan di Pulau Seribu. Pulau Seribu, yes. Tapi kita pakai resort Pak. Jadi kita nggak pakai guest house gitu kan. Jadi kita pakai resort. Jadi semuanya fasilitas juga dari resort semua.
Dan berapa lama naik kapal dari Jakarta ke Oke, Tanjung Priok ya kalau oh saya. enggak, kita dari Marina Ancol. Jadi kalau dari Marina Ancol itu ke Pulau Seribu sekitar 1,5 sampai 2 jam, Pak, tergantung pulaunya. Jadi ada pulau yang terdekat ya mungkin 1 sampai setengah jam masih nyampe. Tapi kalau pulaunya agak jauh ya mungkin 2 jaman. Oke. Terus Mm-mm. pesan terakhir apa dari Sani? Untuk pemirsa Kabari, underwater-nya bagus banget. Jadi kekayaan alam di negara kita tuh boleh dibilang oke banget lah, sampai jujur orang-orang luar yang ke sini mereka tuh takjub banget, dan bahkan kadang kita orang Indonesia kalah sama mereka gitu kan. Mereka udah keliling kepencil kemana gitu kan, kita masih di situ aja gitu kan. Nah, jadi saat ke Indonesia pakai aja waktu untuk coba diving ya kan, kayak misalnya di Bali atau di Pulau Seribu mungkin yang posisinya di Jakarta, atau bisa pilih waktu misalnya seminggu liburan sama sama family, mungkin ke Raja Ampat atau keliling ke Maluku atau Komodo gitu kan. Nikmatin deh, soalnya mumpung masih bagus istilahnya gitu loh. Dan juga di situ koralnya cakep banget, dan juga ikan-ikannya juga banyak gitu istilahnya. Nggak nyesel lah, pasti ketagihan. Gitu sih, Pak. Oke, terima kasih Sani untuk Iya, memberi informasi iya dan Pak John. untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe ke YouTube Kabari. Oke? Sampai sini dulu. Sekian, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Iya, makasih.